Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini di malam hari Minggu tanggal 12 Juli, kita sangat bersyukur kita punya narasumber yang luar biasa. Pimpinan gereja kita adalah Bapak Pendeta Henry Lolain. Beliau akan sharing dengan kita malam hari ini, berbagi dengan firman Allah. Saya percaya malam hari ini walaupun dengan jaringan yang ada, dengan alat kami terbatas, tapi saya percaya bahwa malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sambil kita akan mengundang hambanya, mari kita beri aplaus malam hari ini para penonton, para yang sudah join pada malam hari ini. Oke, kita akan undang hambanya. Oke. Malam hari ini kita akan mengundang, sudah ada ya, Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sambil menunggu akan bersama dengan Om Henry Lolain. Saya percaya mari malam hari ini kita beri aplaus buat hambanya Om Henry Lolain malam hari ini. Oke, selamat malam Om. Bisa kedengaran suara saya Om? Bisa. Oh, wujudlah. Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat. Dan malam hari ini saya sangat bersyukur, satu kehormatan buat saya bisa malam hari ini dengan narasumber. Saya adalah seorang anggota Majelis Pusat, adalah seorang pimpinan Sekolah Alkitab Ambon yang ada. Saya percaya malam hari ini dimanapun para pemirsa yang sedang join malam hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Om, sebiasanya Om, sebelum kita mulai saya akan berdoa, dan diakhiri nanti tayangan sebentar Om berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini kembali lagi Engkau izinkan acara Suka-Sukamu Tuhan dalam layanan live streaming malam hari ini Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi para pendengar maupun jaringan yang kami akan pakai, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan acara kami malam hari ini, diskusi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita beri aplaus buat narasumber kita pada malam hari ini. Oke, Om, selamat malam sekali lagi Om. Tema kita adalah virus yang mematikan, betul? Yang paling mematikan. Wow, yang paling mematikan. Om, boleh kenapa sih ayat ini tema kita bisa bahas? Om boleh berbagi sedikit sebelum kita masuk dalam pertanyaan sesuai dengan firman Allah? Ya, terinspirasi dari Ya, halo. Ini jaringan yang ada. Undang ulang ya, supaya sekali lagi kami saudara malam hari ini virus yang paling ya. Oke. Ya Om, boleh sharing kenapa ayat ini atau halo? Ya, sepertinya masih dalam kondisi jaringan, tapi malam hari saudara, virus yang paling mematikan. Wow. Saudara,
malam hari ini saudara join, saudara share ke teman-temannya. Sebelum ini terlambat saudara malam hari ini. Malam hari ini orang langsung bilang mantap banget. Ya. Oke Om, sudah bisa Om? Oleh, halo, halo. Iya, saya dengar suara Om, saya bisa dengar Om. Ya, Bisa bisa. sharing aja. Oke, silakan Om. Oke. Ya, ya jelas terinspirasi dari situasi pandemi COVID ini, di mana semua cenderung untuk melihat situasi ini sebagai monster yang menteror manusia pada umumnya, sehingga orang pada takut dengan apa yang disebut kematian. Padahal kematian yang dimaksud itu hanya merupakan suatu perpisahan atau berpisahnya roh kita dengan jiwa raga kita. Tetapi justru hal yang paling mematikan adalah kematian kedua, neraka kekal, kebinasaan kekal. Itulah yang inspirasi sehingga akhirnya saya ingin mengatakan itu sebagai sesuatu yang dengan memberikan eksistensi paling mematikan. Dan itu sebabnya saya berharap bahwa dengan pemaparan pemikiran ini kita bisa share, kita bisa dialog dan ke depan. Puji Tuhan. Wow, jadi memang Om melihat ini bahwa keadaan situasi memang ketika 4 atau 5 bulan ini memang dengan namanya corona, virus ini seringkali membuat, jujur aja, kalau saya melihat bagaimana ketika awalnya virus corona, saya ada di Manado Om, ada banyak hal yang membuat orang takut sehingga kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Yang sehingga malam hari ini baru kali ini tema malam hari ini saya katakan tema yang sepertinya serem-serem ya, ya kan? Tapi memang ini kenyataan Om ya. Yang menjadi pertanyaan kalau kita melihat kembali pada firman Tuhan bahwa kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang ada dalam penggenapan firman Allah dan saya percaya bahwa firman Allah sedang digenapi. Tapi kenapa sih Om banyak orang percaya bisa takut dengan virus ini? Menurut pandangan Om? Jelas bahwa kematian adalah momok terbesar, musuh terbesar. Sehingga segala upaya dilakukan oleh manusia untuk menghindari dari kematian. Contoh saja tentang pandemi COVID-19 ini. Memang kalau mau dilihat bahwa itu sama dengan sejenis flu yang lain. Sebut saja SARS, MERS, flu burung. Tetapi persoalannya adalah tingkat penyebaran dari COVID-19 ini yang membuat orang cemas. Dan dari data WHO, update hari ini bahwa telah mencapai 75.800.000 sekian yang terpapar, yang terinfeksi. Dan kemudian ada 568.321 orang yang meninggal dunia. Itu jelas. Dalam konteks Indonesia, update terakhir adalah 75.000 orang yang terpapar, terinfeksi. Dan yang meninggal dunia adalah 3.607 orang. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau andai kata orang takut, orang cemas. Karena intinya bahwa orang menghindari dari kematian. Tapi tadi saya katakan bahwa sebenarnya kematian yang dimaksud adalah berpisahnya roh kita dengan jiwa raga, dengan tubuh insani manusia. Dan itu hal yang biasa. Tetapi kita harus melihat ke depan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada yang paling mematikan, yaitu mati kedua. Yang disebut kematian kekal. Kebinasaan kekal. Hukuman yang kekal.
orang tidak melihat ini sebagai suatu potensi yang paling mematikan, yang harus menyadarkan kita bahwa sinyal daripada akan membawa kita kepada penyadaran tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hidup kematian kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saya berharap kita harus terus-menerus secara penuh untuk taruh visi kekal di dalam pikiran kita dan juga nilai kekal di dalam hati kita. Bahwa ada hidup yang akan datang sesudah kematian, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya, dan juga kematian kekal selama-lamanya tanpa Allah. Ironis, kalau kita yang menamakan diri orang Kristen dan kita berharap keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kemudian berakhir pada kematian kekal. Dan itu yang saya ingin untuk menyampaikan pesan ini, supaya kita tidak sekedar takut pada kematian yang hanya memisahkan roh kita dengan tubuh nafsani kembali kepada debu. Tetapi justru kita melihat tentang kekekalan itu sendiri. Visi kekal dalam pikiran kita, nilai kekal di dalam hati kita, bahwa kita harus mengadakan kalkulasi untung ruginya kehidupan yang sekarang ini. Karena kehidupan yang sekarang ini akan menentukan hidup yang akan datang. Itu sebenarnya kalkulasi value, nilai, itu harus menjadi hal yang akan memacu kita untuk melihat kehidupan yang akan datang. Sehingga kita akan bersama dengan Tuhan dalam hidup kekal selama-lamanya. Karena tidak ada opsi lain. Selain itu adalah kematian kekal, kebinasaan kekal. Vonis hukuman yang kita alami jika kita melakukan kesalahan di dunia ini mungkin hanya 1 tahun, 2 tahun hukuman mati, hukuman seumur hidup. Tapi harus ingat ada hukuman yang paling mematikan, yaitu hukuman kekal, kebinasaan kekal, neraka yang kekal selama-lamanya. Saya kira itu yang menginspirasi untuk kami akan coba untuk membahas, untuk coba berdialog tentang pikiran-pikiran untuk memberikan justifikasi tentang kebenaran yang hakiki yang harus dipatuhi mewarnai perjalanan hidup setiap orang percaya. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu malam hari ini, ya. Memang malam hari ini saya katakan luar biasa malam hari ini, Om. Betapa Om bilang bagaimana bukan hanya sekedar kematian, seperti ya ada banyak hari ini orang takut dengan namanya kematian, tapi kalau kita melihat, kalau kita kembali pada firman Allah, buat kita orang percaya adalah kematian adalah satu jembatan untuk kita menuju pada sorga. Tapi ya kan? Tapi yang menjadi hari-hari ini yang menguasai orang dengan virus yang ada, karena situasi hari ini, kalau Om bilang tadi sekian di Indonesia berapa sekian banyak, kalau saya melihat data juga orang mati dengan narkotika atau narkoba itu kurang lebih 70 orang per hari, Om. Tapi tidak seheboh seperti ini, Om. Ya kan? Tapi hari-hari ini memang orang dikuasai dengan virus ini. Buat saya bukan hanya sekedar virus COVID-19 yang membuat orang mati, ya kan? Tapi dengan ada situasi ketakutan itu bisa membuat orang mati juga, Om. Kenapa sih, Om? Kalau pandangan Om? Ya. Jadi saya kira kalau kita lihat data bahwa memang hal yang membuat kita terkejut adalah tingkat penyebaran dari virus ini. Dan dari data WHO menembus 216 negara. Ini suatu kurun waktu yang sangat cepat. Sekian bulan telah menembus 216 negara. Dan hampir seluruh negara yang ada di bumi. Jadi penyebaran global inilah yang menyebabkan sehingga semua
Padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada jenis-jenis penyakit lain yang mungkin tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Tapi perbedaan penyebaran dari virus COVID ini justru itu begitu cepat dan mengglobal. Dan saya katakan tadi menembus 216 negara. Ini wow, suatu keadaan yang perlu. Ya. Dan kita lihat bagaimana upaya. Dan ini telah menyentuh berbagai aspek. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek religius, keagamaan. Maka itu yang menyebabkan kita melihat bahwa opini terhadap virus COVID-19 itu jauh lebih besar daripada penyakit lain yang pastinya lebih mematikan. Jadi tingkat kematian sebenarnya rendah. Baru kalau kita lihat kurva spesimen dari data yang kita peroleh tentang tingkat penyembuhan, baik dari skala global ataupun konteks Indonesia, itu lebih dari 50% kesembuhan. Jadi sebenarnya hal yang biasa. Tetapi kenapa ini justru menjadi prioritas? Orang cemas, takut. Yang saya maksudkan adalah penyebaran dan kemudian opini yang dibangun oleh media. Dan dari seluruh pejabat di seluruh dunia ini terus memberikan respon. Nah itulah yang membuat sampai COVID ini lebih menonjol daripada penyakit-penyakit lain yang justru tingkat kematiannya jauh lebih besar. Saya kira itu. Apakah benar seperti firman Tuhan berkata, apa yang kita takuti itu yang terjadi hari-hari ini, Om? Sehingga berita yang setiap hari bahwa kalau kita melihat hari-hari ini, kemarin saya bahas dengan seorang pendeta Eki Kampit tentang medsos, tentang hari ini. Dulu virus, saya pikir virus dulu terkenal dengan Ebola, dengan SARS, dengan apa saja itu sudah ada. Tapi media yang belum seperti hari ini, apakah ini yang membuat sehingga seperti ini yang sedang terjadi, Om? Berita ini. Ya, apa yang sangat mencemaskan ini karena ekspos media. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa gereja juga harus mengkaji kembali tentang pelayanan kontekstual. Ya, selama ini kita, ya baik, orang memperdebatkan, mempolemikan mana yang benar, gereja, rumah, atau rumah kita. Iya betul. Sebenarnya dua-dua sama, dua-dua benar. Beribadah di rumah, stay at home, dengan kondisi yang sekarang ini, saudara-saudara, tidak ada salahnya. Rumah gereja juga tidak ada salahnya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita harus lihat perkembangan gereja awal dan perkembangan gereja-gereja yang dimana mengalami tekanan dari negara. Gereja rumah bukan soal yang harus ini, tetapi kita lihat di sini bagaimana kita mengkaji ke depan. Dan saya bersyukur bahwa ada ide brilian dengan menggunakan multimedia sebagai satu sarana untuk menembus tembok yang selama ini dibanggakan. Seolah semua proses bergereja, proses berjemaat itu hanya ada di dalam gereja. Dan kemudian di rumah-rumah jemaat, kemudian dalam skala yang lebih besar, yaitu mengadakan penginjilan-penginjilan di gedung-gedung terbuka, lapangan-lapangan terbuka. Tetapi masalah ini pelayanan yang menjangkau. Tapi dengan adanya gerakan multimedia sebagai dampak dari COVID ini, ada sisi positif. Di dalam jelas perluasan Injil itu yang saya katakan menembus tembok gereja, lintas budaya, lintas etnik, lintas kota, lintas desa, lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas benua. Kalau saya tahu bahwa program ini justru ada saudara-saudara kita di Amerika Serikat, ada saudara kita yang ada di Yunani, di Australia, dan begitu banyak yang ada di Asia, minus Afrika. Jelas pelayanan ini kan lintas budaya, dan saya percaya bahwa ada potensi talenta yang perlu digarap, yang perlu dikaji, yang untuk pelayanan yang saya sebut kontekstual.
pelayanan yang menjawab kebutuhan. Ya. Amin. Bukan pelayanan yang bersifat seremonial, tetapi bukan pelayanan yang menjawab kebutuhan. Apalagi kalau kita menerjemahkan amanah Tuhan, yaitu memenangkan jiwa. Jadi istilah menang ini adalah penjangkauan jiwa baru. Nah, saya kira dengan pelayanan multimedia ini merupakan satu sarana yang paling efektif, dan saya percaya ada potensi talenta lain yang bisa dikembangkan sebagai satu sarana di dalam percepatan untuk kita menjangkau banyak jiwa. Dan itu saya kira perlu dikaji, perlu memiliki suatu format baru dari pelayanan kita yang tidak hanya terbatas di dalam gereja. Saya kira itu. Oke, Om, ini kita masuk dulu karena ini malam hari ini ada yang masuk dalam pertanyaan. Seorang Ibu Yolania, apa ini saya baca dulu. Bagaimana menurut Bapak Pendeta COVID ini dihubungkan dengan banyak yang meninggal hamba Tuhan? Apakah ada hubungan dengan antikris yang menongkrong kehidupan kekristenan kita? Mohon pencerahannya, Om. Ya, sebenarnya nanti saya akan masuk pada beberapa ayat di dalam Alkitab untuk memberikan penjelasan tentang apa itu virus yang paling mematikan. Jadi bukan menyangkut personalia seseorang yang kemudian sakit. Pertanyaan itu pasti akan terjawab dalam penjelasan menurut Alkitab, yaitu virus yang paling mematikan. Jadi nanti sebentar. Jadi malam hari ini memang kita Ibu Johana ya kita akan bahas sebentar. Tapi kita akan lihat Om Henry akan sedikit memberikan firman Allah untuk soal virus yang mematikan, Om, sebelum kita masuk lebih dalam karena malam hari ini sepertinya waktu kita 1 jam tidak cukup, Om. Sepertinya ini, Om. Karena saya pikir malam hari ini mulai ada 1-2 orang mulai bertanya malam hari ini karena tema malam hari ini sedikit orang bilang memang jadi kebutuhan hari-hari ini karena memang Om sedang berbicara yang real, kenyataan yang sedang terjadi bahwa virus ada banyak, bukan hanya virus corona, ada banyak virus. Kita akan lari bisa ke virus dengan kerohanian kita. Nanti kita akan bahas sebentar dari firman Allah. Om berbagi dulu, Om. Ya, saya kira kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 mungkin tidak perlu kita baca karena lama sekali kita baca itu. Tapi yang jelas sekali ini adalah suatu bentuk motivasi Paulus kepada generasi yang akan menjadi pemegang estafet. Injil tidak mungkin terbendung. Karena kondisi pelayanan waktu itu bahwa gereja mengalami hambatan dalam perluasan Injil. Dari negara yang menganggap gereja kekristenan adalah musuh negara. Perluasan Injil menghadapi hambatan. Bukan sedikit yang mendapat penyiksaan, aniaya, kemudian mereka yang mati syahid. Dan tercatat dari sekian rasul sebagian besar hanya 1, Rasul Yohanes, yang tidak mengalami kematian secara syahid. Dan itu sebabnya supaya generasi yang akan memegang tongkat estafet itu tidak patah arang, tetap semangat, mengobarkan api, ya, untuk melihat bahwa ada keadaan yang lebih buruk. Ya. Tidak sekedar keadaan yang pada waktu sekarang, pada waktu itu, ada keadaan yang paling lebih buruk. Sehingga ayat-ayat yang menjadi dasar dari pembahasan kita ini, itu adalah sesuatu yang menyangkut keadaan justru pada zaman kita. Pada akhir zaman. Dan itulah merupakan satu tantangan. Yang jelas, kalau saya urai secara singkat, ayat 1 jelas bahwa walaupun itu berlaku waktu sekarang, tetapi ada kata pada hari-hari yang terakhir. Itu berarti merujuk kepada suatu
pesan profetik. Jadi kata itu mengandung pesan profetik tentang keadaan yang akan jadi kemudian lebih buruk daripada keadaan yang sementara terjadi dalam tekanan yang dialami penyebaran Injil pada awal gereja mula-mula. Jadi selain negara menjadi musuh negara, tetapi juga pengaruh Yudaisme dari agama Yahudi, demikian pula dengan tradisi kafir, dan itu tidak lebih buruk daripada keadaan yang akan terjadi nanti. Dan itulah pesan profetik yang saya sebut deteksi dini. Deteksi dini bahaya yang harus disadari oleh setiap orang percaya, apalagi kita yang hidup sekarang ini. Yang pertama ya, jelas sekali dikatakan bahwa ada hari-hari terakhir akan jadi masa yang sukar. Bahasa Yunani mengatakan kalepos. Itu artinya sulit untuk didiami, sulit untuk tinggal di dalamnya. Nah, kata itu digambarkan dalam Injil Markus tentang jalan yang dihuni oleh dua orang yang dirasuk setan, yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan jalan itu dikatakan jalan yang berbahaya. Itu sebabnya kondisi yang disebut sukar adalah paling berbahaya, sulit untuk didiami. Dan itu hanya habitat dari orang-orang yang garang, yang buas, yang menyeramkan. Itu kira-kira analogi yang ingin disampaikan oleh Paulus untuk memotivasi supaya tetap semangat, supaya tetap menjalankan misi Tuhan, apapun resikonya. Dan itu sebenarnya sangat bersyukur, karena kita justru mendapatkan pesan ini. Dan deteksi diri ini sudah diberitahu jauh sebelumnya, sehingga kita ingin menyesuaikan. Ayat yang kedua mengatakan ada kata manusia di situ. Sebab manusia di sini dalam naskah Yunani tidak menunjuk kepada manusia umum, tetapi manusia khusus, spesial. Saya mau katakan bahwa dari Alkitab mengatakan pada umumnya manusia itu dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu orang benar dan orang berdosa. Ya. Orang benar dan orang kafir. Orang yang diselamatkan dan orang yang tidak. Dalam perumpamaan Yesus ada kambing, ada domba. Ya. Ada kambing, domba. Tapi kemudian secara spesifik dalam kehidupan gereja atau kekristenan, maka dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah gereja sempurna. Dan ada gereja palsu, ada nabi palsu, ada rasul, ada penginjil palsu, gembala palsu, ada pengajar palsu. Ada yang sempurna, ada yang palsu. Ada hamba yang jahat, ada hamba yang baik. Ada 5 anak bodoh dan 5 darah yang pandai. Ada lalang dan gandum. Itu adalah pengelompokan di dalam gereja itu sendiri, dalam kekristenan itu sendiri. Lebih khusus untuk menjelaskan tentang virus daftar dosa yang digambarkan oleh Paulus, itu dalam ayat 5 sangat jelas, mereka itu beribadah. Tetapi dari ibadah itu mereka tolak. Itu artinya virus ini sedang bekerja di dalam gereja. Jadi bukan di luar gereja. Betul. Di dalam kekristenan itu. Kekristenan dalam keberdosaan. Saya mau tekan. Kekristenan dalam keberdosaan. Yang menurut kemauan sendiri dengan leluasa membebaskan pikiran, perkataan, dan tindakan. Dan kemudian mereka berperilaku seperti setan. Garang, buas, kejam, tidak mengasihi, tidak suka akan damai. Kemudian mereka tidak suka akan yang baik. Itu daftar inventarisir yang disebut virus-virus yang justru bukan terjadi di luar, tapi di dalam gereja. Jadi kita jangan bangga dengan kekristenan kita. Label formalitas bukan menjadi jaminan. Bukan jaminan.
Jabatan kependetaan bukan jaminan. Tetapi bagaimana kita menaklukkan diri di dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita mengalir sesuai dengan rencana Allah. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Lebih khusus saya Amin. jelaskan. Yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat 4 dari naskah Yunani itu didahului dengan kata pil dan diakhiri dengan kata pil, P-H-I-L. Artinya suka, senang. Suka, senang, kasih. Jadi kita lihat di sini. Tetapi, dan itu adalah satu tindakan yang cenderung menjadi hobi. Menjadi kesukaan. Merasa kalau dia berbuat itu dia enjoy. Dan ini adalah bahaya yang perlu diingatkan. Pesan profetik ini adalah sesuatu yang ingin menyadarkan bahwa ada kondisi berbahaya yang harus disadari dan itu sedang bekerja di dalam gereja. Sebab kata suka-suka, bukan suka Tuhan. Suka-suka kita. Suka-suka beta. Beta, kalau orang Batu bilang suka-suka beta. Harusnya suka-suka Tuhan. Betul itu. Itu hidup berkenan kepada Tuhan. Itu keinginan sukaan Tuhan. Bukan membangun diri suka-suka beta. Sing ada salah. Sing talalawan Om. Untuk mengejar waktu, kita lihat. Yang pertama, dia bilang suka mengasihi diri sendiri. Individualistis. Egosentris. Semua keakuan. Dan ini adalah satu gejala fenomena di dalam gereja. Orang percaya tapi tinggi keakuannya. Dan tidak pernah menyadari bahwa kita tidak hanya sekedar sebagai makhluk spiritual di mana kita membangun relasi dengan Tuhan. Tapi kita juga adalah makhluk sosial. Secara horizontal kita harus berinteraksi. Dan banyak contoh tentang perempuan Samaria. Ya, banyak contoh. Dan kemudian bagaimana Yesus, dia tidak sekedar hanya melakukan mujizat memberi makan kepada banyak orang. Tetapi dia berbagi dengan orang lain. Beri mereka makan. Sambil menunggu sepertinya jaringan yang ada. Bapak Ibu, ya sambil menunggu Om Heri. Dan malam hari ini lagi kita akan undang Om. Oke, kita undang Om Heri. Om bisa keluar dulu, Om. Oke, sudah bisa masuk. Ya. Jaringan yang ada. Oke. Halo, bisa? Oke, ya siap Om. Oke, ya. Saya lanjut. Halo. Bapak Ibu, oke, lanjut Om. Oh ya. Oke. Sekali lagi saya minta maaf dengan jaringan yang ada, tapi malam hari ini saudara, kita akan beri waktu cukup lama saudara bisa bertanya malam hari ini dengan hambanya Om Heri Lolai. Ya, malam hari ini walaupun iblis juga tidak senang malam hari. Wah, ya Om, lanjut Om. Oke. Kita lihat di sini bahwa kita makhluk sosial, yaitu berinteraksi secara horizontal. Tidak saja kepada manusia, tapi pada lingkungan, alam semesta. Bagaimana kita hidup berbagi. Bahwa hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita ada untuk berbagi dengan orang lain. Yang pertama. Yang kemudian kita lihat ayat yang saya ingin baca. Dari Aldi bisa baca. Filipi pasal saya. Filipi kurang
keputus lagi, saudara, saya akan undang malam hari ini, saudara. Malam hari ini kita akan undang Om. Iya, sepertinya Om harus keluar saya. Sepertinya jaringan yang ada. Malam hari ini, saudara akan diberkati. Filipi berapa, Om? Filipi berapa, Om? Kurang jelas, Om. Sekali lagi kita akan malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara sambil menunggu Om belum bisa saya join malam hari ini. Oke. Om bisa keluar dulu baru masuk lagi, karena bisa keluar dulu Om dari sepertinya sudah bisa. Kita berharap jaringan yang ada, tapi malam hari ini saudara akan berkat. Oh, oke, Om. Filipi berapa, Om? 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi jelas, prinsip kehidupan adalah memberi buah. Tidak sekedar untuk nikmati sendiri, tetapi justru dinikmati oleh orang. Sekali lagi, malam hari ini kita sebenarnya ya, jaringan yang ada, tapi malam hari ini saya akan undang lagi. Malam hari ini saudara akan diberkati oleh Tuhan luar biasa ya. Malam hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita beri aplaus ulang. Oke. Ini sebenarnya prinsipnya hidup berbagi. Tapi sepertinya jaringan ini memang ya biasa, sudah pas, mantap ya. Materi malam hari ini, iblis juga nak sana. Dia mulai punya cara supaya saudara nak diberkati. Tapi malam hari ini kita tetap maju, kita percaya. Malam hari ini kita harus diberkati oleh Tuhan ya. Saudara sabar menunggu ya. Saya percaya saudara sabar sambil menunggu hambanya Om Heri ya. Ya, akan join ya sekali lagi. Om Henry lo lain ya. Sekali lagi kita undang ya. Orang bilang undang dulu. Apakah memang ini oke? Tadi Om bisa keluar dulu baru masuk lagi ke Facebook saya nonton supaya biasanya Om bisa keluar dulu. Oke, sudah bisa, kita tes ya, kita berdoa. Oh, tidak ada jawaban ya. Aduh, Tuhan, ya, kita berdoa supaya Om bisa keluar dulu, biasanya keluar dulu memang oke, ini kita berharap bisa malam hari kita tuntaskan. Nah, oke Om, bisa. Oke, memang ini virus ini, jaringan ini, saya ganggu ini firman Tuhan, bagus sekali ini malam. Nah, ini, oke lanjut Om. Ya, yang kedua adalah habis ini. Sudah. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan, sepertinya jaringan yang terputus malam hari ini. Tapi kita masih sabar, saudara. Kita akan tetap selesaikan malam hari ini. Saudara akan diberkati di setiap grup-grup yang ada. Saudara malam hari ini, jangan lari dari channel Suka-Sukamu Tuhan. Oke, Om? Ya. Oke. Yang kedua adalah suka akan uang. Ya. Suka doi. Istilah time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Tapi uang bukan menjadi tuan. Uang harus kita kelola. Betul. Dan banyak orang
terbalik. Justru kita yang menjadi hamba uang. Jadi sungguh waktu sehingga akhirnya meninggalkan hal-hal yang lebih prinsip demi uang. Time is money. Yang kedua adalah money is everything. Uang adalah segala-galanya. Apakah benar? Orang bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli kesehatan. Orang bisa membeli tempat tidur tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Orang bisa masuk di restoran yang paling mahal tapi tidak bisa beri lidah yang bisa menikmati. Jadi sebenarnya uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Dan kemudian profit oriented. Jadi itu bermuara kepada mendapatkan keuntungan. Jadi itu kira-kira gambaran daripada suka akan uang, mengasihi akan uang. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 saya baca saja, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kita lihat memburu uang, mengejar uang karena mengasihi uang. Contoh, pandangan pertama Ardiles melihat Yanti, maka timbul Betul. dengan segala konsekuensi berburu, mengejar untuk mendapatkan Yanti. Puji Tuhan, saudara-saudara. Satu kenyataan. Tadi Alkitab mengatakan bahwa orang berburu uang, maka dia akan menyimpang dari iman. Dan kemudian akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia harus membayar kredit karena tidak mampu membayar kredit, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah berburu uang. Dan itu adalah satu kenyataan, gejala, fenomena yang merupakan satu keadaan yang terjadi di dalam gereja, dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Yang ketiga adalah hedonisme. Hedonisme itu suka membual dan menyombongkan diri. Membual artinya mengucapkan kata yang sia-sia, cenderung dengan kebohongan. Lalu kemudian disertai dengan menyombongkan diri. Jadi dia bangga, dia senang, hobi dengan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang bernuansa kebohongan dengan kemeriwaan diri. Kemudian dia menyombongkan diri dengan membual, dan kemudian dia melakukan itu dengan enjoy, suka, senang untuk melakukan itu. Dan ini adalah satu hal yang sangat membahayakan. Bukan kata-kata positif, bukan kata-kata yang memberkati, tetapi kata yang cenderung untuk memuji diri sendiri, mengagungkan diri, mendewakan diri. Nah, ini adalah satu kenyataan, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Orang mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara. Saya mau katakan bahwa jabatan bukan menunjukkan pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang menunjukkan jabatan. Jabatan bukan menunjukkan pekerjaan, tapi pekerjaan yang menunjukkan jabatan. Kalau saya menginjil, di bawah banyak pejabat, ada bupati, ada gubernur, ada pimpinan gereja. Tapi kehormatan yang saya peroleh bukan karena jabatan saya, tapi karena kapasitas sebagai seorang pelayan. Jadi ada satu kondisi yang sangat membahayakan. Saya singkat saja. Kemudian bagian yang keempat secara keseluruhan, itu saya singkatkan dengan dekadensi moral, kemerosotan moral. Lebih ekstrim saya katakan kebobrokan moral. Itu akan terjadi. Salah satu adalah fitnah dan menjelek-jelekan orang. Itu dua kata itu hampir sama, beda-beda tipis. Ayat yang kedua bicara fitnah, ayat yang ketiga, keempat bicara menjelek-jelekan orang, beda-beda tipis. Menjelekkan
orang itu frontal, kasar, dengan garang, dengan buas. Dia melakukan itu secara pribadi, tapi fitnah sangat taktis, melibatkan orang ketiga, Dan ini dari pemahaman umum tentang fitnah, saya mencatat di sini adalah mengucapkan tuduhan yang berlawanan dengan kenyataan mengenai seseorang. Tuduhan-tuduhan itu tidak benar, memutarbalikkan fakta. Itu pemahaman umum. Kamus umum mengatakan itu. Tetapi sebaliknya, Alkitab tidak menekankan benar tidaknya tuduhan, tetapi perbuatan melancarkan tuduhan adalah hal yang tidak patut dan berdosa. Beda. Ya. Dari pemahaman umum, fitnah adalah melancarkan tuduhan dengan memutarbalikkan fakta. Tetapi Alkitab tidak demikian. Bukan soal benar tidaknya tuduhan. Ya. Tapi persoalannya adalah melancarkan tuduhan. Ya. Itu tidak dibenarkan. Ya. Melancarkan tuduhan. Bukan soal benar tidaknya tuduhan. Artinya, biar tuduhan itu benar, tetapi melancarkan tuduhan, maka ia dalam bahasa Yunani ada 3 kata tentang fitnah. Yang pertama kata lalos atau mengatai, ya. Artinya membuat tuduhan padahal yang bersangkutan tidak berhak untuk berbuat demikian. Tidak berhak untuk demikian. Di dalam ringkasan resmi dari hukum positif Budi yang disebut Sultan Aru. Hukum ini berlaku sejak abad 16 dan itu lebih kepada pendekatan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan soal benar tidaknya tuduhan, tetapi tuduhan itu adalah hal yang tidak patut. Ya, kan begini. Dalam ringkasan itu mengatakan bahwa dosa yang paling berat tidak sekedar mengatai, yaitu berkata-kata dengan merendahkan orang lain, walaupun ia mengatakan yang sebenarnya. Jadi intinya di tuduhan, bukan di benar tidaknya tuduhan itu. Dan kalau kita lihat kata Alkitab, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Yang bisa menghakimi itu adalah Tuhan. Soal penghakiman ini bisa diterima dalam batasan-batasan tertentu. Karena di dalam baik PL maupun PB mengatakan bahwa ada orang-orang yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan jika ada tuduhan. Pertama, orang tua terhadap anak. Kedua, tua-tua di dalam gereja. Jadi ada keterbatasan. Jadi tidak diberikan kewenangan kepada aldi secara individu. Wewenang itu ada kepada orang tua aldi jika itu masalah keluarga. Wewenang itu ada kepada tua-tua pimpinan, bukan tuduhan yang secara frontal oleh pribadi. Jadi kita lihat di sini, kalau kita melihat hukum positif yang disebut menghakimi, itu kan ada proses. Menghakimi adalah menyelidiki fakta. Satu. Kedua, menimbang bukti. Ketiga, mendengarkan tuduhan. Keempat, mengambil keputusan. Dan kelima adalah menentukan hukuman. Dan itu adalah tradisi hukum positif. Dan kewenangan untuk itu hanya ada di 3 instansi. Polisi sebagai penyelidik. Kedua, kejaksaan sebagai penyidik. Yang menimbang bukti, yang mendengarkan tuduhan, dan kemudian hakim sebagai pengambil keputusan dan menentukan hukuman. Itu prosedur dari hukum positif. Jadi peradilan itu tidak seutuhnya setiap masyarakat itu memiliki kewenangan. Di 3 instansi itu. Dan Alkitab mengajarkan kita tentang prosedur. Jika ada orang yang bersalah kepadamu, maka panggil dia empat mata. Kedua, panggil saksi. Siapa saksi itu? Orang yang berwenang.
toh? Orang pimpinan Anda, majelis wilayah Anda, majelis daerah Anda. Kemudian majelis pusat jika tidak diselesaikan dalam level jenjang itu. Jadi jelas ada aturan main yang harus dipenuhi. Itu sebenarnya kata lalos itu kesimpulannya bukan soal benar tidaknya tuduhan. Bukan soal. Tetapi yang tuduhan kepadanya tidak pernah diberikan kewenangan. Artinya kalau aku salah, kemudian saya mengangkat alih salah, kemudian mengumbar itu. Nah itu adalah tindakan berdosa. Itu kalau sikap saya. Kedua, dia bolos. Dia bolos itu sama menjelekan. Itu adalah sifat setan. Sifat setan yang enggak puas. Artinya dia enggak pernah dia merasa malu. Pokoknya dia ketemu siapa saja, langsung ekspos cerita untuk menjelekan dengan puas, dengan membangun opini. Dan itu adalah sikap setan, sepak terjang setan yang justru ingin mempengaruhi, ingin membangun opini dengan cara yang menantang. Yang ketiga adalah blasfemia. Ini merupakan menunjuk kepada perbuatan hujat. Tidak saja kepada seorang, tidak saja kepada Allah dan kepada malaikat. Nah, saya tidak akan bahas lebih banyak tentang itu. Saya singkatkan saja. Jadi kesimpulan menyangkut fitnah ini. Baik kata lalos, dia bolos, maupun blasfemia, pada dasarnya artinya sama. Kita dilarang mengatai orang lain dengan cara merusak reputasinya, mencemarkan nama baik, meragukan kebenaran dan kemampuan, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu dan terbatas. Jadi ada aturan main. Aturan main. Jadi dari ketiga bahasa ini sama. Dasarnya adalah tuduhan. Bukan benar baiknya tuduhan. Itikat baik. Itikat yang tidak baik. Nah itulah. Dan kita lihat ini sedang bekerja di dalam gereja. Ini adalah penyakit, ini adalah wabah yang tanpa disadari. Tapi prinsipnya orang suka untuk melakukan itu. Dan tanpa disadari ini adalah bahaya. Secara singkat, yang kedua tidak menghormati orang tua. Kalau baca Keluaran 21 ayat 15 dan 17, baca itu sama. Yaitu memukul orang tua dihukum mati. Kemudian mengutuki orang tua. Jadi memukul dan mengutuki sejajar. Yaitu itu tentang perbuatan dan perkataan. Itu sejajar. Jadi kita hati-hati dalam perbuatan dan perkataan. Apalagi terhadap orang tua. Memukul orang tua, mengutuk orang tua sejajar. Pastilah akan dihukum mati. Kita lihat. Alkitab bilang begitu. Kita bicara regenerasi. Sekarang, bagi saya regenerasi adalah satu kelaziman. Satu keniscayaan. Pasti tongkat esan itu. Tetapi pada tatanan yang sopan, yang santun. Yang santun. Bukan pada keadaan yang tidak terawasi, tidak terkontrol. Tapi sesumbar, sembrono. Ini ada satu, saya regenerasi adalah satu keniscayaan. Tapi regenerasi harus pada prinsip kerama yang terpuji. Tata keraja. Sehingga akhirnya akan memberikan dampak. Karena sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah masa lalu adalah dasar, batu tumpuan untuk kita mengambil terobosan ke depan. Sejarah. Amen. Kita lewati. Masa kini kita jalani. Masa depan kita hadapi. Jadi masa depan kita hadapi. Itu sebenarnya prinsip ini, kesinambungan ini tidak boleh putus. Dari regenerasi kesinambungan tidak boleh putus. Harus searah, sejalan. Di dalam mencapai tujuan akhir yang baik. Dan saya kira kita lanjut dengan berikut. Kemudian tidak suka berdamai. Bahasa Yunaninya adalah aspondos. Apa itu aspondos? Kalau kita lihat PL ada perjanjian darah, ada perjanjian garam. Apa tujuannya? Perjanjian kekal.
perjanjian yang tidak dibatasi di dalam itikat kemunafikan. Ada orang yang mengikat perjanjian, tapi munafik. Oh, haleluya bro, jabat tangan, haleluya. Tapi di hati tidak demikian. Berusaha untuk Betul. perdamaian, tetapi hati jauh dari perdamaian. Jadi kita lihat di sini bahwa PL bicara perjanjian darah, perjanjian garam. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan perjanjian darah, perjanjian garam. Tapi intinya di sini bahwa tidak suka berdamai, tidak suka berdamai harus pada tatanan, tatanan terhormat, tatanan keikhlasan, tatanan bukan dipaksa, tatanan yang datang dari hati yang tulus, bukan kemunafikan, bukan lain di bibir, lain di hati. Saya kira itu. Dan kemudian ada banyak yang saya bisa jelaskan, tidak suka yang baik dan sebagainya, tapi hakikat yang saya ingin tekankan tentang wabah yang paling mematikan ini, itu kecenderungan tentang kehidupan yang murtad. Apostasia, artinya berbalik. Kalau metanoia, pertobatan artinya dari hidup yang berdosa, berpaling menjadi hidup benar. Tetapi apostasia, dari hidup benar, berpaling kepada kehidupan kafir. Itu sangat paradoks. Kita lihat di sini. Tapi itu adalah kondisi yang sedang terjadi. Dan firman Allah mengatakan bahwa lebih baik orang yang demikian tidak mengenal jalan kebenaran. Dalam 1 Petrus pasal 2, di situ dikatakan 2 Petrus pasal 2, tidak mengenal kebenaran. Daripada mengenal kebenaran, kemudian mereka berbalik. Peribahasa ini cocok kepada orang-orang yang demikian. Yaitu anjing menjilat kembali muntahnya. Wow, malam hari ini sudah lebih bagus, saudara. Tapi memang jaringannya ada. Sekali lagi saya akan undang apakah Om Heri ini jaringannya ada di sana. Ya. Tapi malam hari ini, saudara, lihat ada beberapa hal yang kita belajar malam hari ini. Luar biasa, saudara. Virus bukan hanya corona, tapi ada virus kepentingan diri sendiri, kepentingan uang. Ini bahaya. Halo. Oke. Ya, Om. Lanjut, Om. Saya hanya ucapkan saja, tidak mungkin saya jelaskan semua. Ya, Tapi intinya, dan bahaya ini ada dalam gereja. Ya. Dan gereja harus menata kembali prinsip hidup sesuai dengan apa yang ada. Jangan sampai kita kebuka mata ada di neraka. Jadi memang hari ini kita lihat bagaimana bukan soal virus corona, itu corona soal itu, tapi Om, hari ini saya dapat banyak hal, saudara ya. Ya. Ada banyak hal yang saya dapat malam. Boleh Om, Mike, ada handphone yang satu yang kedengaran. Halo, ya. Sekali lagi, ya ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sambil menunggu sebelum malam hari ini banyak hal yang saudara ya. Bukan saudara corona yang saudara harus takuti. Yang saudara harus takuti hari-hari ini, roh kepentingan sendiri, roh sombong, ya, roh kedudukan, roh keuangan, roh kedudukan yang bahaya hari-hari ini. Virus itu yang bahaya. Ya. Anak muda harus tahu menempatkan. Memang estafet itu akan jatuh kepada kita sebagai, tapi ada aturan. Jangan roh ambisi itu yang menguasai, itu virus juga. Tapi sambil kita akan malam hari ini kita kerasa sudah 1 jam, ya. Tapi statement terakhir Om, karena sebentar saya akan ambil statement terakhir. Hari ini kita belajar ada berapa hal. Bukan soal virus yang corona mematikan. Yang saya dapat ada dari awal, apa visi kekekalan. Kita harus tahu bahwa ada banyak virus kedudukan, virus masalah keuangan yang hari-hari ini virus mementingkan diri sendiri, yang sedang mematikan rohani. Jadi di akhir tadi Om Henry bilang, jangan-jangan orang buka mata ada di neraka.
Belum. Maaf, sekali lagi maaf. Ya. Saya bahaya. Ya. Ini masih Oke, Om. Oke, Om. Ya. Oh, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ya. Om, bisa kedengaran suara saya, Om? Boleh, kedengaran. Oke. Ya. Oke. Hari ini saya katakan bahwa bukan soal masalah corona yang kita dapat hari ini. Ya. Tapi memang ada virus-virus seperti Om bilang tadi di dalam gereja kita. Saya senang dengan Om bilang tadi, baik-baik orang buka mata ada di neraka. Ya kan? Tadi Om bilang hati-hati. Orang ini pas buka mata bukan ada di sorga, ada di neraka. Karena saya lihat adalah kepentingan, ada virus kepentingan sendiri, ada virus masalah uang. Ya. Masalah pun kami generasi ini belum waktunya, kadang-kadang kami memaksakan. Itu bisa jadi virus ya. Iya, Iras. Karena kalau bicara kepemimpinan itu karunia, ya, karunia. Iya. Jadi kalau Anda diberikan karunia untuk memimpin, Anda pasti enjoy. Ya? Tapi ada orang yang memaksakan, ya? Tapi tidak diberikan karunia. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 12, kan ada karunia memimpin di situ. Berarti Allah tidak itu kepada masing-masing. Ada orang-orang yang diberikan Tuhan karunia memimpin. Tapi ada orang-orang yang memaksakan diri. Nah, memaksakan diri akan berdampak kepada menyiksa dirinya sendiri. Ya, dia merasa sulit. Tapi kalau dia diberikan karunia memimpin, pasti dia enjoy untuk melaksanakan kepemimpinan ini. Jadi ini masalah leader dan leadership. Mungkin pada kesempatan lain kita coba berbagi tentang konsep-konsep seperti ini. Saya berharap Om ada waktu yang lain Om bisa bahas tentang soal. Saya ingat dengan almarhum Bapak Pendeta. Saya belajar dari beliau bagaimana mendidik saya, dan saya belajar menghargai seorang pemimpin. Ya. Bagaimana kadang-kadang ini bisa jadi virus hari ini ketika kita memaksakan belum waktunya. Ya. Saya berharap bahwa sebagai generasi muda kita harus mengerti seperti Om berkata tadi bahwa kita itu karunia itu seorang jabatan atau segala hal itu memang dari Tuhan, bukan karena paksaan kita sebagai ingin memaksakan sendiri. Ya. Om mengingat waktu yang ada sudah sejam. Apa statement terakhir? Kalau saya ambil terakhir, Om bilang jangan-jangan orang ini buka mata ada di neraka. Bisa-bisa karena memaksakan kepemimpinan. Itu membuat itu apa statement itu adalah hal yang baik, hal yang menjadi tanggung jawab untuk bisa memberikan pencerahan, untuk kita bisa maju untuk melihat bahwa ke depan kita adalah GPDI dan GPDI adalah kita. Betul. Dalam kebersamaan inilah kita harus melihat, apalagi memasuki usia 1 abad, 100 tahun. Ya, maka kita harus mengkonsolidasikan diri secara pribadi. Dan yang kedua, mengkonsolidasi secara massal. Dalam kehidupan tidak saja berorganisasi, tapi kehidupan berjemaat dalam gereja lokal. Ini sangat penting, konsolider, diri. Dan karena kita tidak mungkin hidup sendiri, kita hidup dalam kebersamaan, dan Alkitab mengatakan betapa pentingnya kita duduk bersama untuk saling menasihati, saling mendorong, saling menguatkan, saling mendongkrak perbuatan yang baik.
menjelang hari Tuhan. Amin. Saya kira itu. Wow. Apakah bisa ada, saya ingin menyanyi sebuah lagu, saya memang telah menciptakan banyak lagu, tapi ada sebuah lagu pada pandemi COVID ini, Tuhan taruh dan mengilhami saya, dan mungkin launchingnya nanti kemudian. Tapi paling penting, Amin. karena seiring dengan tema yang kita sedang perbincangkan hari ini. Oke. Haleluya. Lihat jalan-Mu Tuhan, jalan hidup, jalan kebenaran, terangi jalanku, tuntunlah langkahku, Tuhan, peganglah tanganku. Telah kulihat jalan-Mu Tuhan, jalan hidup, jalan kebenaran, terangi jalanku, tuntunlah langkahku, Tuhan, peganglah. Amin. Tuhan. Jangan biarkan aku tersesat, Tuhan. Amin. Di jalan dalam kegelapan, terangi jalanku, tuntunlah langkahku. Benar Tuhan. Penolong hidupku. Jangan biarkan aku tersesat, Tuhan. Benar. Di jalan dalam kegelapan, terangi jalanku, tuntunlah langkahku, Tuhan, penolong Allah. Tuhan, penolong hidupku, Tuhan, penolong. Haleluya. Haleluya. Kita beri aplaus tepuk tangan. Begitu. Ya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini memberkati saya. Ya. Saya katakan bahwa setiap lagu yang dibuat dari pengalaman pribadi itu merasa sampai di hati. Ya. Bukan ketika kita buat sesuatu hanya dari pikiran akan menjangkau orang dari pikiran. Tapi malam hari ini lagu ini memberkati, dan kita melihat orang tua kita dulu, mereka lagu yang pendek, tapi sampai hari ini kita merasakan lagu itu punya mengandung kuasa. Haleluya. Om, boleh kita berdoa? Sekali lagi kita nyanyi lagu ini, baru kita berdoa. Kita nyanyi lagu ini. Haleluya. 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 Aku lihat jalan-Mu Tuhan. Tuhan. Jalan hidup, jalan kebenaran. Haleluya. Terangi jalanku. Amin. Benar. Benar. Peganglah tanganku. Haleluya. Lihat jalan. Amin. Haleluya. Jalan hidup, jalan kebenaran. Haleluya. Terangi jalanku. Haleluya. Langkahku, Tuhan. Amin. Tanganku. Haleluya. Jangan biarkan Benar. Haleluya. Haleluya. jalan kegelapan. Benar Tuhan.
terangi jalanku, Tuntunlah langkah Tuhan penolong hidup. Jangan biarkan aku tersesat di jalan kegelapan. Terangi jalan, tuntunlah langkahku, penolong hidupku. penolong hidupku. penolong hidup. Haleluya, beri tepuk tangan kemuliaan. Haleluya. Om silakan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk suasana yang baik, penuh sukacita, semangat, karena Tuhan bersama dengan kami. Biar program hari ini adalah program yang diberkati dan memberkati setiap hati untuk menyadari keberadaan kami sebagai orang percaya, untuk sadar bahwa ada virus yang paling mematikan, kondisi yang sedang terjadi. Tuhan ampunilah kami, dan Tuhan menjamah setiap pribadi, dan kami yakin di dalam nama Yesus pulihkan gereja kami, biar kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terangilah jalan kami, tuntunlah langkah-langkah kami, supaya kami makin mengenal kebenaran yang bercahaya seperti siang cemerlang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, dari pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, sampai pedesaan. Tuhan kiranya akan memberkati pemerintah kami, beri hikmat dan kebijaksanaan di dalam membawa bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa mereka yang ada di ujung tombak, para medis yang sedang berusaha untuk menangani konflik ini. Dipercaya Tuhan kiranya akan memberi mereka kemampuan dan kekuatan. Tangan Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan. Maka terima kasih, dan kami yakin Tuhan telah memberkati kami. Aldi, Tuhan berkati suami istri, Tuhan tolong anak-anak mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Bapak Ibu ya saudara kasih dalam Tuhan, kita ada ujung acara kita malam hari ini, walaupun sempat terputus malam hari ini, tapi saya percaya malam hari ini saya rasakan kehadiran Tuhan. Saya rasakan bahwa Tuhan ada dalam acara suka-sukamu Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi ya, saya akan undang mengakhiri acara ini. Ya. Saya percaya malam hari ini saya diisi, saya sendiri aja. Saya setiap kali acara di malam hari saya berdoa, setiap para pembicara yang ada maupun saya mau Tuhan sampaikan sesuatu buat saya. Dan malam hari ini saya merasa kekuatan lewat pujian yang lagu dari Om yang ada memberkati saya dan saudara. Ya sekali lagi saya undang untuk saya harus berterima kasih kepada narasumber kita. Om sekali lagi hari ini Om saya oke, kita masih bisa kita harus undang Om sekali lagi kita berharap jadinya Om, saya secara pribadi terima kasih buat Om malam hari ini dengan kesibukan Om sebagai pimpinan gereja, dengan kerendahan hati Om bisa ada di acara suka-sukamu Tuhan. Malam hari ini saya katakan saya nikmati hadirat Tuhan ketika dengar lagu dan sharing Om membuka motivasi saya. Saya percaya para pemirsa yang akan menonton kembali ya, maupun yang sudah menonton, kita malam hari ini
benih firman Allah, apa yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Walaupun jaringan alat yang kami gunakan terbatas, sekali lagi, tapi saya tidak pernah terbatas. Yang sudah memberkati kita malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih buat Om, buat Tante, salam buat Tante dan anak-anak. Ya, hanya terus dukung kami anak-anak muda yang ada untuk dapat menceritakan, untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kewajiban orang tua. Oke, siap Om. Sampai jumpa Om. Oke. Puji Tuhan, kita ada pada ujung acara Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini saya terharu saudara, saya nikmati hadirat Tuhan. Saya menikmati bahwa Tuhan kita, Tuhan menjamah kita. Tidak bisa membatasi kalau waktunya Tuhan menjamah kita. Waktunya Tuhan ingin memberkati. Saya katakan tadi saya nikmati dari walaupun tadi ada banyak kali kita terputus dengan jaringan. Tapi saya katakan hati saya hari ini sangat bersyukur. Ya, tidak ada virus yang bisa mematikan kita hari-hari ini. Kita harus percaya bahwa kita harus bangkit dan kita harus buka mata. Tadi buka mata jangan ada di neraka. Buka mata ngoni harus ada di sorga. Haleluya. Karena orang tujuan cuma sorga. Haleluya. Sekali lagi, terima kasih buat Om Henry Lolayan yang mencari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat para narasumber sepanjang minggu ini. Ya, kami hanya bisa memberikan piagam penghargaan. Ya, nanti kami kirim sebentar malam piagam penghargaan. Cuma itu orang kasih. Haleluya. Tapi malam hari ini sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Roy Tunas dari Manado yang sudah menjadi narasumber pada hari Selasa. Dan terima kasih buat Pastor Alton Wanaronjong pada hari Rabu. Sebenarnya ada Bapak Jimmy Zudin, tapi Pak Jimmy Zudin ada acara kematian, ada orang mati. Jadi kita jadi alok deng ungke tuh hari Rabu. Tapi hari Kamis ada Pastor Alton Wanaronjong. Dan hari Jumat ada Pastor Hendra Timpal. Dan hari Sabtu kemarin ada Bapak Pendeta Eki Kambe dan malam hari ini pimpinan kita Om Henry Lolayan yang sudah berbagi dengan firman Allah pada malam hari ini. Besok malam kita tidak ada acara Suka-Sukamu Tuhan karena kita ada Pantekosta Heranlah. GPD-ku adalah GPD-mu adalah semangatmu. Mari orang sama-sama bergandengan tangan untuk gereja torang ya. Hari Selasa kita akan ketemu sepanjang minggu. Kita ada para pembicara hari Selasa. Ada Bapak Pendeta James Tololiu dari Jawa Barat yang akan menjadi pembicara. Dan ada hari Rabu ada Pendeta Ramli Woley dari Manado. Kongoni pernah dengar pernah top dengan viral dengan tuh dia bicara orang Langoan. So dia tuh jadi pembicara orang hari Rabu. Dan hari Kamis ada Pendeta John Ratu. Wow, dari Jawa Timur. Dan hari Jumat kita ada Pendeta Jimli Tiko Alu dari Amerika. Wow, rekennya aku dari Amerika. Ya, dari Amerika. Dan hari Sabtu ada Bapak Pendeta Evangelis John Lee Sepang dari Jakarta. Dan hari Minggu kita kembali ada tamu kita, pimpinan gereja kita, anggota Majelis Pusat, Bapak Gerhardus Soleman. Beliau adalah Ketua MD Bengkulu. Sekali lagi dukung acara Suka-Sukamu Tuhan. Terima kasih buat narasumber sepanjang minggu. Pimpinan gereja ada berapa yang mau hadir di acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati. Saudara bisa nonton kembali ya, maupun ada di YouTube di Suka-Sukamu Tuhan. Pastor Aldi tolong di subscribe.
di like, di share, di komen, dan di ya. Tolong sama hampir kurang lebih begitu. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh tatawa, mari orang tatawa dengan sukacita. Kalau orang tatawa dengan senyum. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya bersama saya Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat sampai Tuhan datang. Haleluya. Oke. Maaf ya, saya tidak bisa menyapa semua, tapi ada banyak dari awal saya harus menyapa. Penonton kita setia, Ibu Trey, sorry Ton, kita tepuk tangan. Wow, Zion, gimana kabar Zion? Ya. Zion maju terus, Tuhan Yesus